melakukan pembedahan buku yang berjudul How Doctors Think, di mana dia ditulis oleh Dr. Jeremy Groopman dan diterbitkan pada tahun 2007. Buku ini memiliki genre non-fiksi medis, psikologi klinis, dan humaniora kedokteran. Pada buku ini dia memiliki topik utama tentang cara berpikir dokter, kesalahan diagnosis, komunikasi klinis, dan bias kognitif dalam pengambilan keputusan medis. How Doctors Think merupakan buku yang ditulis berdasarkan pengalaman panjang penulis sebagai seorang dokter dan pendidik medis. Buku ini membahas bagaimana seorang dokter berpikir dalam praktik klinis sehari-hari, dan lebih penting lagi, bagaimana kesalahan dalam berpikir dapat berdampak besar terhadap diagnosis dan juga pengobatan pasien. Penulis mengajak kita untuk menyelami bagaimana proses kognitif di balik keputusan medis, termasuk bias yang tidak disadari, peran komunikasi, dan juga nilai kemanusiaan dalam praktik kedokteran. Buku ini dibuka dengan diskusi tentang seorang wanita berusia 30-an yang menderita kram perut setiap hari dan pernah berat badan yang serius. Ia mengunjungi sekitar 30 dokter selama 15 tahun. Beberapa kesalahan diagnosis dibuat sebelum akhirnya diketahui menderita penyakit celiak. Groopman menjelaskan bahwa tidak seorang pun mengharapkan dokter untuk menjadi sempurna karena kedokteran merupakan ilmu yang tidak pasti dan setiap dokter terkadang membuat kesalahan dalam diagnosis dan pengobatan. Namun, frekuensi dan keseriusan tersebut dapat dikurangi dengan memahami cara berpikir seorang dokter dan bagaimana ia dapat berpikir menjadi lebih baik. Ringkasan yang kami dapat dari buku ini, yang pertama itu adalah kesalahan diagnosis bukan karena tidak tahu. Banyak orang mengira dokter membuat kesalahan karena tidak tahu, tapi kenyataannya seringkali kesalahan terjadi karena cara berpikir yang terlalu keliru. Misalnya, terlalu cepat menyimpulkan diagnosis sebelum mengevaluasi seluruh informasi. Kemudian tidak terbuka terhadap kemungkinan lain karena sudah yakin sejak awal. Groopman menyampaikan bahwa bagaimana cara berpikir adalah aspek yang harus dilatih dan disadari oleh setiap dokter. Di poin kedua, ada juga beberapa bias-bias yang Groopman itu sangat pentingkan. Yang pertama itu ada anchoring bias. Jadi anchoring bias itu Groopman mengatakan para dokter ini terlalu terpaku pada diagnosis awal dan dia selalu membuang diagnosis lainnya. Jadi ada contohnya seperti seorang dokter itu memberikan pendapat bahwa pasien itu mengalami GERD, sedangkan pasiennya itu sebenarnya mengalami infark miokard. Yang kedua, ada yang namanya confirmation bias. Jadi para dokter ini hanya mencari bukti yang mendukung diagnosis awal, dan dokter ini selalu mengabaikan informasi yang bertentangan. Yang ketiga, ada yang namanya availability bias. Jadi di sini dokter lebih cenderung memilih diagnosis berdasarkan kasus yang paling segar di ingatan dia. Jadi apa yang sering dialami dia, yang sering ditemui dia, itulah diagnosis yang sering dia berikan kepada orang lain. Yang keempat, ada affective error. Nah di sini dokter itu juga terpengaruh yang namanya dengan emosi terhadap pasiennya. Jika pasiennya dianggapnya menyebalkan, biasanya dokter itu cenderung tidak menangani secara baik. Nah, di poin selanjutnya, dokter juga memberikan, Groopman juga mengatakan pentingnya komunikasi dengan pasien. Groopman menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk adalah akar banyak kesalahan medis. Jadi, Groopman mengatakan bahwa dokter itu selalu harus mendengarkan pasien secara aktif, bukan disela atau diarahkan. Selanjutnya juga Groopman mengatakan cerita pasien adalah data yang penting, bukan gangguan pada alur berpikir dokter. Yang ketiga, Groopman juga mengatakan kadang pasien sendiri yang akan menyampaikan diagnosis. Kita sebagai dokter bukan harus menegakkan diagnosa dari perkataan pasien tersebut, kita hanya cukup sabar dan mendengarkannya. Selanjutnya, Groopman juga membahas tentang waktu, tekanan sistem, dan kelelahan mental. Buku ini juga mengkritik sistem pelayanan kesehatan yang memaksa dokter untuk bekerja dengan waktu konsultasi yang sangat singkat, mengandalkan protokol cepat dan diagnosis berbasis data elektronik, dan tidak punya waktu untuk berpikir efektif atau mendalami cerita pasien. Jadi poin selanjutnya itu ada intuisi dan juga analisis. Ini dua sistem berpikir. Jadi pada ini Groopman mengacu pada teori dual proses. Sistem yang pertama itu ada cepat, intuitif, dan juga otomatis. Biasanya ini sering digunakan pada dokter yang sudah berpengalaman. Sistem yang kedua itu ada lama, analitik, dan juga logis. Biasanya itu digunakan pada kasus yang rumit atau kasus yang tidak biasa. Jadi keseimbangan antara intuisi dan juga analisis adalah kunci
suara pasien, bukan menilai atau mengabaikan keluhan yang dirasa tidak cocok secara klinis. Selanjutnya ada beneficence dan non-malfeasance. Dokter tidak boleh membahayakan pasien dengan mengambil keputusan secara ugal-ugalan atau asal-asalan. Penting untuk meluangkan waktu untuk berpikir dan mendengarkan supaya memberikan manfaat yang bagus. Selanjutnya ada etika dan kemanusiaan. Dokter harus menyadari bahwa pasien bukan hanya sekumpulan gejala, tetapi pasien merupakan manusia yang memiliki perasaan ketakutan dan penuh harapan. Selanjutnya ada keadilan dan anti stereotip, di mana banyak pasien salah diagnosa dikarenakan gender, ras, usia, dan latar belakang sosialnya. Maka buku ini mengajak dokter untuk menyadari bias tidak sadar atau unconscious bias. Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh mahasiswa kedokteran. Alasan yang pertama itu untuk membuka mata tentang kompleksitas berpikir kritis. Lalu yang kedua, mengajarkan kita bahwa pengetahuan medis saja tidak cukup, tetapi juga memerlukan kesadaran diri, keterampilan komunikasi, dan kepekaan yang etis. Lalu yang ketiga, untuk mendorong kita lebih rendah hati dalam proses belajar, karena bahkan dokter senior sekalipun bisa berbuat salah. Lalu yang keempat, menekankan pentingnya refleksi diri dan belajar dari kesalahan. Kita tidak boleh menyalahkan pasien maupun rekan sejawat kita. Kesimpulan dan pesan utama yang kita dapat dari buku How Doctor Think adalah panggilan untuk seluruh tenaga medis, baik yang masih belajar maupun yang sudah praktek lama, untuk senantiasa memahami cara berpikir serta secara kritis. Beberapa pesan yang didapat adalah yang pertama, mendengarkan pasien. Setelah itu jangan terlalu cepat menyimpulkan, sadari bias pribadi, belajar dari kesalahan, serta menjadi dokter yang berpikir, bukan sekadar menghafal. Setelah itu ada beberapa kutipan yang disampaikan oleh Jeremy Gropen, yaitu every doctor make mistake but not every doctor learn from them. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum